Baik, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita di gereja kita harus lebih tenang. Kalau di pasar kita beda dengan di gereja, ya kan? Ya, jadi waktu kita masuk gereja, maka kita sudah menyiapkan diri kita dengan baik untuk kita bertemu dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya waktu yang baik untuk lagi meluangkan waktu kita, hidup kita, pikiran kita, hati kita untuk kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan apa yang menjadi harapan-harapan kita. Kita bersyukur Tuhan beri kita kuat dan sehat, dan kita percaya hari ini Tuhan pasti memberkati kita. Mari kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah akan dipimpin oleh saudari Sherly bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan satu pujian yang mengatakan bahwa Yesuslah kekuatan dalam hidup kita. Tidak ada kekuatan lain dalam dunia ini yang dapat menandingi kekuatan Allah kita, karena Dialah Allah juru selamat kita. Ku sembah Kau Allahku, Kau Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Kami mau berpegang pada janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Saya nak jemaat sekalian pagi ini kita mau katakan hanya Engkau Tuhan juru selamatku.
Yakin Tuhan, pertolongan-Mu takkan terlambat bagi kami. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Bersyukur pada Tuhan, katakan kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Bapa dan sahabat kami Tuhan. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Dengan segenap rasa syukur kita mau katakan, kita mau sembah Tuhan, Tuhan yang menjadi Bapa dan sahabat kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus peduli
Bapak Mayor akan berdoa untuk kita semua. Melewati sebuah perjalanan yang hidup tidak mudah bagi kita, saudara-saudara sekalian. Kita percaya bahwa waktu kita ada pada hari ini, kita melewati begitu banyak gunung yang terjal, banyak kerikil, banyak kesedihan, banyak air mata, banyak orang-orang yang telah meninggalkan kita. Gak mudah melewati itu. Tapi saudara percaya bahwa hari ini kita punya sahabat yang baik. Kita punya Bapa yang baik, yaitu Allah, yaitu Yesus. Mari kita sembah Dia sebagai sembah Allah yang hidup. Musik lebih halus. Saya mau mendengar suara saudara-saudara sekalian menyembah Tuhan hari ini. Saya mau dengar suara-suara berteriak kepada Tuhan untuk mengatakan, kami mau sembah Engkau Allah sebagai sahabat kami. Dengan musik yang lebih lembut, lebih perlahan, supaya lebih berdengar. Katakan sama-sama, saya mau dengar suara jemaat. Katakan, mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allah. Kasih buat suara-suara sekalian. Katakan, ini kami Bapa. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Bapa. Banyak pergumulan, banyak air mata, banyak suka dan duka, tapi Engkau yang peduli bagi kami Bapa. Walau kami harus lewat lembah-lembah kekelaman, hal-hal yang kurang menyenangkan dalam hidup ini, tapi kami bersyukur karena kami punya Bapa, kami punya Allah yang benar-benar peduli bagi kami. Sama-sama katakan, mari sembah Allah kita, sembah Tuhanmu, sembah Tuhan kita. Ku sembah Kau Allahku. Engkaulah Bapa kami, sahabat kami. Engkaulah Allah, yo haleluya. Lewatilah aku tak ditinggalkan, amin. Yesus kekuatan di hidup. Yesus, Engkau kekuatan di hidup kami. Yesus kekuatan, Yesus, amin. Oh haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini, memperlengkapi kami yang sudah hadir dalam gereja-Mu, dan kami semua yang melayani-Mu. Dalam Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya yakin pasti hari ini kita bersuka cita, amin. Karena berkat Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Kita mau jalan bersama Tuhan Yesus setiap hari. Kita menyanyikan pujian dari KOR Buku Bala Keselamatan. Ku jalan dengan Yesus setiap hari dan jalan di terang matahari. Ku jalan dengan Yesus setiap hari, sampai rupaku seperti Dia, serta turun nyanyian orang suci dalam surga rumah yang mulia. Pagi-pagi
semangat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau katakan dengan kanan kiri kita, katakan bahwa aku mempunyai Yesus yang ajaib. Amin. Yesus kita ajaib, Tuhan kita ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus kita ajaib. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekarang kita mau katakan bahwa Yesus kita ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat. Katakan ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Ayo semangat memuji Tuhan. Yesus kita ajaib dan Tuhan Yesus kita baik. Kita mau angkat jempol kita katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau katakan bersama-sama bahwa Yesus itu baik bagiku, baik bagimu dan baik untuk kita semua. Yesus
hidup Bapak Ibu sekalian. Kita sudah memuji Tuhan, kita menyatakan bahwa Tuhan kita itu ajaib dan Tuhan kita itu baik dalam kehidupan kita. Sebagai rasa syukur kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Buku nyanyian dari buku Bala Keselamatan nomor 122. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Bila menempuh gelombang kehidupan, hatimu menjadi takut dan bimbang. Coba hitung berkatmu sekalian, sungguh besar kasih dan kuasa Tuhan. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Kalau hatimu kecil dan kau berat, karena pikul salib yang terlalu berat, hitung semua berkatmu maka tentu engkau akan puji Allahmu selalu. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Kalau kau melihat orang yang kaya, ingat Tuhan hendak di harta surga, berkat yang lebih berharga dari uang, nanti kau mendapat dalam surga kelak. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Dalam peperangan tinggal setia, penolongmu Allah yang maha kuasa. Janganlah engkau takut malaikatnya, menolong dan mengantar kau ke surga. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Yupito. Saya undang jemaat untuk berdiri, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Biarlah kami bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sekaligus boleh memuliakan nama Tuhan dan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan segala pujian dan penyembahan di hadapan hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan menerima pujian dan penyembahan kami. Tuhan, terima kasih juga kami boleh memberikan persembahan, baik itu melalui kantong kolekte, baik itu melalui persembahan pembangunan, baik itu persembahan lainnya. Tuhan, bahwa kami, persembahan yang kami berikan boleh dilayakan dan untuk sebagai kemuliaan nama Tuhan, dan boleh juga untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami masuk di dalam beberapa pokok-pokok doa. Kami berdoa khususnya bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan berkati kiranya pemimpin kami yang tertinggi, Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan mau memberkati seluruh aparat-aparat daripada pemerintah sehingga menjalankan roda pemerintahan dengan benar dan baik dan takut akan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hasilnya. Ada salah satu perasaan boleh aman hidup di negara ini. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi gereja kami, khususnya bagi kedua pemimpin, ofisir pemimpin yang ada di tempat ini, Bapak Mayor yang sedang mengalami pemulihan dari terus-menerus. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa boleh dipulihkan dengan sempurna.
Dan kami juga berdoa khususnya kepada ibu yang juga mengemban ibadah mengemban pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa khususnya bagi opsir setempat yang ada di gereja ini, supaya Tuhan juga memberikan roh kesatuan persatuan, bagaimana melanjutkan pekerjaan di tempat ini dengan sebaik-baiknya sesuai yang Tuhan berikan. Tuhan, juga kami berdoa khususnya pada ibadah khusus yang dilakukan pada pagi hari ini, khususnya bagi saudara-saudara prajurit yang ada di tempat ini, yang telah gugur dan telah dipanggil Tuhan, yang akan menyematkan nama-nama daripada jemaat yang sudah dipanggil Tuhan. Kiranya Tuhan, kami boleh mengenang dan boleh melihat betapa baik Tuhan, bahwa apa yang diperbuat Tuhan adalah benar dan baik. Sehingga kepada generasi yang akan datang, bagaimana bisa mengikuti jejak daripada ayah atau ibu yang sudah terpanggil, supaya mereka juga menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna, anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa acara khusus ini akan membawa berkat khususnya bagi generasi yang akan datang. Yang sudah berpulang pasti sudah akan menerima mahkota dan sesuai dengan hak prerogatif dapat Tuhan. Kami percaya Tuhan juga pada kesempatan ini, apapun yang dikerjakan untuk pelayanan Tuhan pada ibadah syukur yang akan dilakukan di akhir minggu terakhir di bulan ini, kami percaya Tuhan juga akan memberkati. Sebagai rasa terima kasih, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa tahu bahwa di gereja ini, di tempat ini, Tuhan senantiasa selalu memberkati. Di tempat ini setiap umat pasti akan diberkati oleh Tuhan. Diberkati segala usaha dan pekerjaannya, diberkati kesehatannya, diberkati masa depannya, diberkati anak cucunya. Kami percaya Tuhan, ketika kami beribadah di tempat ini tidak akan pernah merasa sia-sia, karena kami percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan, tiba saatnya pada saat ini kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman itu akan mengambil bahagian di dalam kehidupan kami masing-masing sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa dikuatkan ketika kami mengalami suatu masalah-masalah yang luar biasa. Tuhan tidak akan pernah berjanji bahwa ketika kita mengikut Tuhan bebas dari masalah, tetapi penyertaan Tuhan itu yang diharapkan setiap umat, pertolongan Tuhan itu yang diharapkan setiap umat, dan Tuhan tidak akan meninggalkannya. Tuhan berkati yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman itu akan menguatkan kita senantiasa dari waktu ke waktu, baik pada saat ini, baik untuk generasi yang akan datang. Kami percaya kuasa Allah akan tetap bekerja sampai selama-lamanya. Tuhan, kami percaya bahwa apabila di dalam ruangan ini masih ada hati dan pikiran kami yang merampas akan kebenaran daripada firman Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Roh Kudus, lawatan Allah akan terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin, amin. Tiba saatnya waktu yang terindah untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya kita akan persiapkan hati kita mau katakan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Kita mau merenungkan firman-Nya dan melakukannya siang dan malam. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Judul perikopnya Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi di Siklak? Kalau kita membaca di dalam sejarah Alkitab, Siklak itu adalah kota kuno di tanah Kanaan, yaitu bagian wilayah kerajaan Yehuda, di bagian selatan kerajaan Yehuda. Kalau kita belajar dari kisah di Siklak, itu adalah pengalaman yang pahit bagi Daud, pengalaman yang sangat menyakitkan bagi Daud, dan juga semua orang yang ada bersama-sama dengan Daud. Mereka kembali dari perjalanan yang cukup jauh dari daerah Filistin. Maka tentu mereka sangat mengharapkan mereka tiba di Siklak, di kota mereka. Mereka akan bertemu dengan keluarga, istri, dan anak-anak mereka. Tapi apa yang mereka harapkan, apa yang mereka impikan, apa yang menjadi sukacita mereka akan disambut oleh keluarga mereka tidak menjadi kenyataan. Dan kenyataannya mereka disambut dengan kota yang telah
habis terbakar, telah hangus, dibakar oleh orang-orang Amalek. Dan inilah pengalaman pahit yang dialami oleh Daud dari sekian banyak pengalamannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau hari-hari ini ya, saya beberapa bulan terakhir ini ikut GPS ya, biasanya Bapak Mayor yang ikut, dan karena kurang sehat, masih dalam pemulihan, maka saya mengikuti ibadah GPS dan saya banyak mengalami berkat. Dan kesaksian-kesaksian yang saya dengar dari beberapa mereka, ternyata mereka ada di titik terendah. Dan itulah yang dialami oleh Daud pada saat dia memasuki Siklag, kota di mana dia tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Dia sedang ada dalam kondisi yang sangat pahit, kondisi yang tidak menyenangkan. Kalau anak GPS bilang mereka ada dalam titik terendah. Dan itulah yang dialami oleh Daud. Sehingga kalau kita membaca pada ayatnya yang keempat tadi, dikatakan lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudaraku, pengalaman yang begitu pahit dan teramat pahit yang dialami oleh Daud. Dia adalah seorang yang gagah perkasa. Dalam berperang dia selalu mengalami kemenangan. Tapi pada saat kota Siklag dihancurkan, dibakar, maka dikatakan dia menangis sampai gak kuat lagi. Berarti memang sangat-sangat berada di titik terendah, gak tahu titik keberapa ya. Dia sangat sedih, dia sangat-sangat kehilangan istri, anak-anaknya. Dan bahkan dikatakan pada ayat yang keempat ini, bersama-sama dengan masyarakat yang ada, mereka berbalik melawan Daud. Mereka akan melempari dia dengan batu. Dan dikatakan pada ayatnya yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Masyarakat yang tadinya mendukung Daud, loyal kepada Daud, tetapi karena pengalaman Siklag ini maka mereka berbalik melawan Daud. Sehingga dikatakan Daud dalam keadaan terjepit. Saudaraku, apa yang menjadi pesan dari kisah Siklag ini? Di mana pada pagi hari ini saya beri judul sikap yang benar saat kita terjepit. Saat kita terhimpit. Ke kiri kita nggak bisa jalan, ke kanan kita nggak bisa jalan, ke depan apalagi ke belakang. Kita melihat pesan apa yang disampaikan dengan kisah yang terjadi di Siklag. Yang pertama, kita melihat bahwa siapapun kita, tidak memandang status sosial kita, mau orang yang miskin, mau orang yang menengah, mau orang yang kaya, pengalaman pahit, bahkan teramat pahit, kita pasti pernah mengalami, bahkan mungkin akan mengalaminya. Jadi tidak memandang Daud seorang panglima perang yang luar biasa. Tapi saat hal-hal yang menyedihkan, saat pengalaman hidup yang pahit dan teramat pahit yang dialaminya, maka Daud pun seorang panglima yang gagah perkasa menangis. Dan dikatakan hampir ya mereka sudah nggak kuat, nggak punya air mata lagi mungkin seperti itu. Jadi pada pagi hari ini yang pertama, kita perlu menaruh di hati kita bahwa siapapun kita mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit dan mungkin teramat pahit. Sehingga pada saat kita mengalami, kita nggak perlu bertanya kenapa saya seperti ini. Kita nggak perlu bertanya kenapa ini terjadi. Tapi hari ini kita diingatkan,
siapapun kita akan mengalami hal-hal yang pahit, bahkan teramat pahit dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana sikap yang benar yang dipesankan dalam kisah di Siklat ini. Yang kedua, kita belajar daripada Daud. Pada ayatnya yang ke-6 bagian C dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saat kita nggak bisa lagi ke kiri ke kanan untuk berjalan atau ke belakang dan ke depan, mari kita belajar dari Daud. Dia menengadah ke atas. Dia melihat Tuhan ada di atas sana. Dan dikatakan dia menguatkan kepercayaannya pada saat dia ada dalam titik terendah dalam kehidupannya. Kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Istrinya ditawan, anak-anaknya ditawan, rakyatnya pun sebagian mereka ditawan. Dan inilah yang membuat Daud sangat terjepit. Orang-orang yang sekelilingnya yang loyal terhadapnya juga berbalik akan melempari dia. Tapi kita melihat Daud menguatkan kepercayaannya. Inilah pesan dari Siklat yang perlu kita taruh, kita renungkan, kita imani, kita hidupi dalam hidup kita setiap hari pada saat kita mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Pada saat kita ada dalam titik terendah, jangan datang kepada manusia. Jangan kita datang kepada teman kita. Jangan mengandalkan kemampuan dan kepandaianmu. Tapi mari kita memperkuat ya kepercayaan kita kepada Allah yang menjamin kehidupan saudara dan saya. Pengalaman pahit siapapun kita tidak bisa menghindari. Gak bisa kita bilang, aduh jangan terjadi. Dan mungkin kita sedang mengalami keadaan di mana kita dalam keadaan titik terendah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pengalaman pahit ini yang dialami oleh Daud, biarlah ini pun menjadi suatu perenungan bagi kita sekalian, bahwa sekuat apapun seseorang, dia pasti akan mengalami namanya ada di titik terendah. Dan kita telah diberikan pesan untuk kita selalu menyandarkan kemampuan kita kepada Tuhan. Kita memperkuat kepercayaan kita kepada Allah, sehingga kemenangan akan menjadi bagian atas hidup kita. Namun yang terjadi, kadangkala kita seperti 600 orang yang mengikuti Daud. Mereka berbalik menyalahkan Daud. Mereka berbalik ingin melempari Daud dengan batu. Ini yang sering terjadi bukan saat kita mengalami titik terendah dalam kehidupan kita. Oh, kamu yang salah. Oh, suami, istri, anak yang salah. Oh, saya punya tetangga yang salah. Kita sering menyalahkan orang lain seperti pengikut daripada Daud. Tapi hari ini kita belajar dari Daud bahwa dia tetap memiliki kepercayaan yang sungguh kepada Allah yang memilih dia menjadi seorang pemimpin. Dan kita tahu Allah berkenan dalam kehidupan Daud. Yang ketiga, pesan apa yang kita dapat pelajari dari kota Siklat? Di mana kita melihat pada ayatnya yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Inilah yang kita pelajari, hal yang baik, hal yang benar, sikap yang benar yang harus kita miliki
pada saat kita ada dalam titik terendah, di mana Daud bergegas datang kepada Imam Abiatar untuk memohon untuk memberikan dia pakaian efod. Pakaian efod itu hanya imam besar yang dapat memegang, menjaga, merawatnya. Sehingga Daud meminta kepada Imam Abiatar. Dan pakaian efod ini pun dipergunakan saat orang-orang percaya datang kepada Tuhan. Karena pakaian ini pakaian yang khusus, pakaian kekudusan untuk menghampiri Tuhan. Dan ini pun yang harus kita lakukan. Saat kita ada dalam titik terendah, saat kita ada dalam kepahitan, saat kita dalam kekecewaan, maka marilah kita berlari kepada Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan kekudusan hidup kita. Sehingga kita akan melihat kemenangan Tuhan akan berikan bagi kita sekalian. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Daud datang kepada Tuhan melalui hambanya Imam Abiatar. Inilah yang harus kita taruh dalam kehidupan kita. Saat kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan ke tempat yang lain. Jangan mengandalkan segala hal-hal yang ada di dunia ini semuanya sia-sia. Tidak ada yang bisa menolong. Bahkan hanya kekecewaan yang kita alami. Pandemi COVID-19 ini kita bisa melihat bahwa tidak ada satu orang terdekat kita yang bisa menolong kita. Saya ingat waktu Bapak Mayor terpapar COVID, 21 hari dia ada di ruang ICU. Apakah saya sebagai istri bisa menolongnya? Anak-anak bisa menolongnya? Tidak ada yang bisa menolong. Selain kita berjuang sendiri bersama dengan Tuhan. Jadi pengalaman pandemi yang terjadi ini mengajarkan kepada kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita andalkan. Orang-orang terdekat pun kita tidak bisa mengandalkan, bukan? Mau suami, mau istri, mau anak, mau orang tua. Gak bisa kita andalkan. Mau harta yang banyak, uang yang banyak, gak bisa membayar untuk kita menjadi sembuh seketika saat kita terpapar. Tapi pengalaman bersama dengan Tuhan, hidup bergumul dengan Tuhan, menguatkan kepercayaan itulah yang harus kita lakukan. Sebab yang ada di dunia ini akan mengecewakan. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia dalam menghadapi hari-harimu saat ini. Tapi kuatkan kepercayaanmu. Dan selalu datang kepada Tuhan. Selalu datang bertanya kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Dia datang bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengajar mereka? Apakah saya bisa mendapatkan mereka? Dan Tuhan jamin dia akan mendapatkan mereka. Dan benar, kalau kita membaca ayat 11 hingga ayat yang ke-25, maka semua milik daripada Daud, istri, anak-anak, harta mereka, ternak mereka, kembali tidak ada satupun yang kurang. Semua kembali, bahkan lebih lagi Tuhan berikan bagi mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mengandalkan Tuhan. Dan jangan pernah kecewa saat kita mengalami kita ada di titik terendah. Saat kita mengalami hal-hal yang pahit, bahkan teramat pahit. Karena memang harus demikian kita mengalaminya. Kiranya Tuhan akan menolong kita.
Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani hari-hari ini. Hari-hari yang sulit, dan memang Tuhan juga nggak pernah janji bahwa tahun-tahun kita akan semakin baik. Tetapi Tuhan janji pertolongan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, hari-hari ini saat kita berdoa, mari kita minta kekuatan. Kita nggak minta semua masalah berlalu, tetapi mintalah kekuatan untuk menghadapi hari-hari kita. Saya akan mengakhiri dengan satu ayat dari Mazmur 37. Mazmur 37 ayatnya yang ke-24 mengatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah jaminan Tuhan buat saudara dan saya. Tangan Tuhan yang gagah perkasa menopang kita. Jadi mintalah kekuatan. Jangan minta gak ada masalah. Jangan minta kita mau hidup tenang dan nyaman. Tapi mintalah kekuatan, kuasa dari Tuhan. Sehingga seberat apapun tantangan hidup menjalani hari-hari ini, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Karena jaminan Tuhan, Dia akan memberikan segala yang baik untuk saudara dan saya. Tuhan berkati kita. Kita akan masuk dalam doa. Bapak Mayor akan memimpin suasana doa ini. Baik. Saya senang ada satu pujian bilang gini, chordnya gini. Ku bersyukur padamu, kau Tuhan yang mengasihiku. Saudara, kalau tadi Ibu Mayor tuh khotbahnya luar biasa gitu. Saya terberkati. Walaupun dalam mempersiapkan khotbah itu kami diskusi saudara sekalian. Dan penyampaian ini sangat luar biasa. Dan saya terberkati. Kenapa terberkati saudara-saudaraku? Ziklag itu sebuah kota yang indah. Itu sebuah kota daerah Filistin yang diminta oleh Daud kepada seorang yang bernama Raja Akis. Lagu Akis ini tahu nih orang yang diurapi Tuhan. Lalu dia beri Ziklag, kota yang baik. Tapi pada waktu dia pulang berperang, maka kota itu habis. Mungkin kondisi kita seperti itu. Ada kondisi-kondisi di mana semua keadaannya baik, semua keadaannya tenang, no problem, tanpa kesulitan. Tapi ada satu titik di mana kita lihat kok semuanya menjadi seperti ini. Semua berubah. Satu minggu ini saya sakit saudara sekalian. Saya 3 kali ke dokter. Kemarin terakhir hari Sabtu saya harus ke dokter bedah, tapi saya nggak pergi. Kemarin hari Minggu habis ibadah jam 11 siang saya panas tinggi, saya menggigil. Saya makan obat, saya coba istirahat lumayan. Jam 12:30 pagi saya panas tinggi dan saya menggigil. Saya menggigil kuat sekali, saya pakai 2 selimut. Saya nggak kuat dan bagaimana rasanya. Saya makan obat dan saya melewati itu. Saya bilang, Tuhan, bukankah tadi pagi saya sudah melayani Engkau begitu. Saya khotbah. Terus saya telepon teman saya, dia bilang bertahan sedikit bro, dia bilang. Jangan terlalu semangat. Mereka tahu saya orang yang semangat gitu. Kalau pimpin ibadah itu kalau nggak loncat-loncat lari-lari, mereka nggak bilang ini Erwin tuh ya. Ya, pendeta karismatik begitu, opsi karismatik begitu. Tahan dulu lah gitu. Tapi saya pikir saya rindu untuk melakukan ini bagi Tuhan. Dan saya belajar 1 minggu ini saya terbaring, saya sakit, saya demam, saya minum obat dan sebagainya. Tapi bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini saya boleh sehat. Saya nggak tahu posisi dan posisi saudara sekalian. Mungkin kita sedang menghadapi ziklag saudara sekalian. Kondisi kita sedang sulit. Kita ada pada posisi terendah. Orang-orang yang kita anggap dulu begitu baik tiba-tiba kurang menyenangkan bagi kita. Tantangan dan pergumulan apapun
Terima kasih bagi Ibu Mayor yang sudah berkorban untuk hal itu, yang kembali mengajar kita untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Gitu. Ya kan? Orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan itu sedih. Saya tahu ada beberapa yang orang keluarga dipanggil oleh Tuhan. 21 hari Ibu Mayor katakan tadi, saya menghadapi antara hidup dan mati. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya mau mati panggil saya. Saya udah gak kuat. Saya gak bisa apa-apa Tuhan. Saya gak mampu lagi. Saya bilang, Ibu Mayor, saya minta maaf. Tapi saya mau kalau saya mati, kamu ada bersama dengan saya. Tapi saudara-saudara sekalian, Tuhan masih beri waktu yang baik. Apa harus kita lakukan untuk semua persoalan itu? Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Iya kan? Kita bersyukur untuk apapun yang kita hadapi sampai hari ini, saudara sekalian. Saya kadang-kadang putus hati katakan, Ibu Mayor selalu katakan, bersyukur, ayo bersyukur. Bersyukur bang, bersyukur kamu, bersyukur gitu. Kadang-kadang saya udah lemah, saya udah gak kuat gitu. Saya kadang-kadang susah makan gitu. Bersyukur kepada Tuhan. Dan nanti kita mau belajar untuk itu saudara sekalian. Saya gak tahu problema saudara sekalian, saya gak tahu pergumulan saudara sekalian. Tapi kita percaya bahwa lebih dari yang kita minta, lebih yang daripada kita pikirkan, maka itu Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Inilah Tuhan saudara dan Tuhan saya. Naikkan pujian ini saudara-saudara sekalian. Kalau kita punya doa hari ini mau kita naikkan kepada Tuhan, kita punya harapan, kita punya pergumulan. Kalau saudara bisa melangkahkan kaki untuk berjalan di bangku anugerah, berlutut di tempat ini, bisa lakukan itu. Atau di tempat saudara-saudara lakukan itu pun boleh. Silahkan bagaimana saudara mau berdoa kepada Tuhan. Kita kan pujian nih saudara-saudara sekalian dalam roh doa kita. Ingin ke bangku anugerah lakukan itu, ingin di bangku saudara sekalian lakukan itu. Lebih dari yang pernah ku minta, amin. Lebih dari yang telah ku pikirkan, haleluya. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, haleluya. Tidak dapat aku menghitungnya, tak bisa saudara sekalian. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, haleluya. Sebab Engkau akan mengayomiku. Dialah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan, yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih dari yang pernah ku minta. Kau ulangi lagi kau. Lebih dari yang pernah ku minta. Mari siapkan hidup doamu kepada Tuhan. Bawalah apapun yang kau ingin sampaikan kepada Tuhan. Apa yang sedang kita doakan, Dia sediakan dalam hidup saudara dan saya, saudara sekalian. Kebutuhanmu, kesehatanmu, anak-anakmu, keluargamu, pekerjaanmu. Amin.
yang kau berikan Tuhan. Oh, oh, katakan sama-sama, kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Kaulah jaminan hidupku, hatimu bagiku. Oh, ku bersyukur Engkau Tuhan. Amin. Dan lebih berharga. Hari ini saya mau saudara-saudaraku mengambil waktu untuk doa kepada Tuhan. Kita mau ulangi kor ini sekali lagi, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara ingin berdiri tempat duduk saudara-saudara sekalian, saudara boleh berdiri. Dan saya akan doakan saudara-saudara sekalian, nanti akan Ibu Mayor akan doakan. Kalau saudara ingin maju ke depan untuk berdoa, lakukan itu saudara sekalian. Ini waktunya Tuhan. Ini waktunya Tuhan ingin berbicara. Ini waktunya Tuhan ingin memberkatimu. Mari lakukan itu hari ini. Lakukan itu hari ini. Kita akan ulangi korin sekali lagi. Kalau saudara ingin berdiri tempat dudukmu, lakukan itu. Ingin ke depan untuk berdoa, lakukan itu. Sampaikan apapun. Gak perlu malu. Gak perlu engkau ragu. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu apa yang kau sedang sampaikan kepada Tuhan. Tekan kornya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Haleluya, haleluya, amin. Yakinkan dalam dirimu, Dia jaminan dalam hidupmu. Dia jaminan dalam kehidupan apapun. Rumah tangga, anak-anakmu, pekerjaanmu, pergaulanmu, pendidikanmu. Hiku kau jadikan, kau jadikan hidup. Mari kita mau siap terima doa dari Ibu Mayor. Terima lawatan itu hari ini. Terima lawatan itu. Terima kuasa Allah terjadi. Terima, ku bersyukur Tuhan. Terima urapan itu. Terima mujizat itu. Ku bersyukur padamu. Oh, sebab Engkau yang mengasihiku. Kaulah jaminan Tuhan. Ibu Mayor akan berdoa untuk saudara sekalian. Oh, ku bersyukur padamu. Hanya bersyukur. Tuhan minta belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Wow, wow, wow. Sekali lagi sama-sama katakan. Oh, bisa naik overdose, bisa overdose. Katakan sama-sama, kita mau bersyukur. Bersyukur, bersyukur. Oh, oh. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur. Kami hanya bisa bersyukur Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur kepadamu Bapa.
Oh. Kau jadikan Tuhan, Kau jadikan hidup ini. Sekali lagi katakan sama-sama, bahwa Allah menjadikan hidup saudara dan saya. Kau jadikan hidup ini. Katakan sama-sama, Haleluya. lebih Haleluya. indah. Amin. Amin. Dan haleluya. Terima doa hari ini. Yakinkan doa itu. Bapa di Yakinkan sorga, doa itu hari ini. di dalam nama Yesus kami Amin. datang kepadamu Tuhan saat ini. Maka dukung dalam doa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di bangku anugerah. Haleluya. Tuhan melihat hati mereka. Haleluya. Tuhan melihat pergumulan mereka. Hamba minta di dalam nama Yesus turunlah Haleluya. kuasa-Mu atas hidup Haleluya, mereka. mujizat terjadi. Beri mereka kemenangan. Roh Kudus Tuhan Beri terjadi mereka turun kuasa tempat ini Bapa. untuk menguatkan Lawat semua kepercayaan kami mereka, Yesus. Bapa. Untuk mereka Haleluya. selalu datang kepada Tuhan. Terima kasih Amin. Tuhan. Kami percaya hari ini kuasa Tuhan turun atas kehidupan. Baik mereka yang datang di bangku anugerah, kami yang duduk, kami yang berdiri. Kami percaya Tuhan ada di sini, melawat setiap hati kami. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini, Amin. kami menjadi pemenang Haleluya. dalam kehidupan kami menjalani Haleluya. hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus berkati kita saudara-saudara sekalian. Satu pesan yang saya sampaikan kepada kita sekalian. Maju bersama, terus bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus berkati kita.